bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Surah An-Nisa ayat 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal. Pemirsa, perjalanan hidup kadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan. Namun perjalanan hidup itu adalah bagian dari takdir kita. Dan sudah di studio bersama kita Ibu Dewi. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu Ya. di sini ya. Dan pemirsa, Ibu Dewi ini adalah narasumber kita yang akan bercerita segala permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Dan tidak hanya Ibu Dewi yang ada di studio, alhamdulillah sudah bersama kita Pak Kiai Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Kiai dan pemirsa di rumah, bahwa Ibu Dewi ini dia punya masa lalu yang sangat kelam. Bahkan Ibu Dewi ini sempat kehilangan akal, ingin bunuh diri Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau nanya, ini Ibu Dewi sempat memutuskan ingin bunuh diri. Nah, kita tahu sama bahwa Allah sangat benci ya dengan makhluk yang bunuh diri. Pak Kiai, gimana tanggapannya? Iya, terima kasih. Pertama, saya mengingatkan kita semua tentang sebuah pepatah Arab yang mengatakan ma kullu ma tamanna al-mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tashtahi sufun. Tidak semua yang diangankan seseorang akan tercapai karena tidak selamanya angin kadang bertiup tidak sesuai dengan arah tujuan sampan. Ya. Jadi begini, di dalam Islam itu ada dosa membunuh orang lain dan ada dosa bunuh diri. Orang membunuh orang lain saja, dia harus balas dengan dibunuh, dikisos. Nah, kalau orang yang bunuh dirinya, dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Dia telah mengambil hak Allah, merampas hak Allah untuk membiarkan dirinya hidup. Dan dia menjadi orang yang tidak ridho dengan Allah. Ada sebuah hadis qudsi mengatakan, malam yardu bi qada'i falyatami sorban siwai. Siapa yang tidak rela dengan kebijakanku, cari saja Tuhan selain aku. Itu jadi sangat besar dosanya. Tapi ini kadang terjadi biasanya pada orang-orang yang memang sudah berputus asa, sudah kehilangan cara berpikir sehat, kemudian menganggap bahwa tidak ada kebaikan lagi di hari yang akan datang. Padahal tidak tahu, hari ini hujan mungkin besok kemarau. Seperti itu. Nah, Ibu Dewi mungkin bisa ceritakan ke kita kenapa Ibu sebegitu depresinya ingin mengakhiri hidup Ibu. Ya gimana, saya nggak depresi ya Mas ya. Saya udah menentang keluarga saya dan mau menikah dengan laki-laki ini. Tapi dia sangat kasar ke saya. Pas hamil saya ketiga, saya dipaksa untuk menggugurkan kandungan saya. Saya nggak mau, saat itu saya ribut. Dan kebenaran kakaknya dia itu adalah saat kita habis ribut, saya disuntik paksa tangan saya, dimasukkan insulin ke tangan saya. Doni, Don, Ya Pak, udah siap? udah Pak. Ayo cepet. Ya, Pak. Apaan sih kamu nih? Mau kemana? Mau pergi kemana? Aku mau menikah lagi. Saya nggak terima, Mas. Aku nggak mau tahu Dewi, ya. Saya- kamu nggak ada hak kamu ya melarang anak saya. Doni, cerain dia. Saya lagi hamil, Mas. Saya nggak peduli ya. Doni, pegangin dia, pegangin. Siska, cepat suntik kepada dia, suntik. Cepat, duduk di situ, dudukin. Suntikin dia. Kamu dia aku kurang saya lihat. Kamu diam. Diam kamu. Kita tinggalin. Biarin dia keguguran. Udah pergi.
Waktu itu udah malam jam 10 dan akhirnya saya tertidur. Pas subuh, saya merasakan sakit di perut saya. Saya bangkit dari tempat tidur saya. Saya menuju kamar mandi dan darah keluar banjir di kaki saya. Dan saya keguguran dipaksa sama suami saya untuk dia bisa menikah lagi. Karena buat dia kan wanita yang menikah, yang hamil tidak bisa diceraikan. Jadi dia pingin saya dalam keadaan tidak hamil biar dia bisa menceraikan saya. Oke, Pak Kiai. Kalau dari keterangan Ibu Dewi tadi di awal bahwa mertuanya terlalu ikut campur sama rumah tangganya dan juga kemudian sampai berujung suaminya itu meminta dia untuk menggugurkan kandungannya. Ini dalam pandangan agama gimana Pak Kiai? Orang wanita menikah dengan seorang laki-laki, maka bakti kepada orang tua memang dialihkan kepada suami. Tapi bakti suami tidak kehilangan bakti pada orang tua. Namun demikian, orang tua tidak bisa ikut campur full tentang apa yang menjadi kebahagiaan anak-anaknya. Karena yang merasakan bahagia atau tidak kan anak-anaknya sendiri, mereka yang menjalani. Mereka boleh memberikan nasihat, mereka boleh memberikan saran, mereka boleh menegur, boleh memberikan masukan, tapi tidak pada hal-hal yang merugikan pasangan suami itu, istri itu sendiri. Dia ingin menyenangkan anaknya, tapi merugikan istrinya. Saya ingat tentang kisah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sudah lama tidak bertemu dengan Ismail, dia bertanya tentang istrinya. Lalu Ismail menjawab dengan bahasa isyarat bahwa istrinya itu tidak menyenangkan dia. Lalu Ibrahim mengatakan, atau saya lupa sedikit ceritanya, Ibrahim mengatakan, coba ganti daun pintu rumahmu itu. Diganti istrinya atas saran orang tuanya. Tapi ketika sudah punya istri lagi, Ibrahim mengatakan, nah ini pintu rumahmu sudah bagus, tolong dirawat baik-baik. Artinya, lanjutkan rumah tangga kamu. Orang tua ikut bisa di situ, jika memang melihat ada istri yang tidak baik. Boleh dia memberikan nasihat pada anaknya untuk menceraikan istrinya atau lain sebagainya, kalau memang istrinya tidak baik. Nah, dalam kasus ini saya tidak melihat ada ketidakbaikan dari ibu ini. Atau mungkin kita juga harus membongkar lebih jauh sebetulnya apa yang terjadi. Karena mungkin saja ada orang tua yang memang sejak awal sudah tidak setuju sehingga dicari-cari kekurangan dan kelemahannya. Ini yang banyak terjadi. Maka kita diingatkan bahwa ketika engkau akan menikah dengan siapapun juga, ingat bahwa pernikahanmu bukan hanya dua badan yang bersatu, tapi ada dua kubu yang akan juga bergabung dengan mereka. Kalau ada di antara kubu yang tidak bergabung, supporternya kurang ramai, itu pemain sepak bola kurang nyaman kelihatannya. Jadi ibu ini tidak memperhitungkan bahwa dua keluarga ini memang sejak awal sudah tidak setuju, sehingga apapun yang kita alami mereka akan mencari celah-celah keburukannya. Gitu. Mungkin itu salah satu dari celah yang dicari dari kedua kubu itu ya. Oh ya, satu lagi Pak Kiai, tadi suaminya ini memaksa dia untuk menggugurkan kandungan dengan modus dalam tanda kutip bahwa suaminya itu akan menjalin hubungan dengan orang lain. Saya ingatkan dulu zaman Firaun itu ada yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Zaman Firaun itu kalau ada anak laki-laki disembelih karena dia khawatirkan akan menjatuhkan kekuasaannya. Sebab dalam prediksi paranormal waktu itu bahwa ada laki-laki yang akan menghancurkan negerinya. Maka setiap bayi laki-laki dibunuh. Ketika zaman Rasulullah, zaman jahiliyah, itu yang dibunuh justru wanita karena dianggap tidak berguna. Dan itu menggunakan ada yang disembelih, ada yang dikubur. Kalau zaman Firaun kan disembelih. Zaman Rasul dikubur zaman jahiliyah. Nah, ada hal yang membuat mereka melakukan itu apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu karena takut imlaq. Imlaq itu lapar atau jatuh kehormatan atau lain sebagainya. Nah, yang dilakukan oleh suami ini itu lebih buruk. Karena dia membunuh anak yang ada dalam kandungan, khawatir dia tidak bisa menikah karena dalam keadaan hamil. Itu lebih buruk. Dan ini lebih durjana daripada kelakuan Firaun. Baik, gini. Ibu tadi kan setelah Ibu mengetahui apa yang dilakukan keluarga suami Ibu, kemudian Ibu melakukan apa lagi nih? Tindakan apa lagi yang Ibu lakukan? Ya karena saya nggak kuat ya setelah pencobaan untuk menggugurkan itu,
Dan saya juga tidak ditolong secepatnya, itu darah sudah makin banyak keluar. Itu kejadian subuh dan saya baru dilarikan ke rumah sakit 11 siang itu, jam 11 siang dari subuh. Saya sudah lemas, sudah terkapar, baru dilarikan. Dari situ saya udah berpikir, saya bisa mati di sini, mati sia-sia. Ya udah, saya selama dirawat di rumah sakit 2 hari, setelah keluar dari rumah sakit, saya pulang ke rumah dan saya lari bawa anak saya yang 2. Saya udah nggak kuat tinggal di situ. Saya lari ke minta perlindungan sama teman saya. Akhirnya saya tinggal dengan teman saya, dibantu teman saya. Akhirnya saya sharing sama teman, saya cerita dan dia bilang, ya udah, kamu kalau memang kamu inginkan ketenangan batin, jangan kamu ambil jalan pintas dengan bunuh diri kamu. Kasihan kamu punya anak 2 di sini. Kasihan anak kamu masih kecil-kecil. Akhirnya teman menyarankan saya untuk menetap di sebuah tempat untuk menuntut ilmu ya, lebih memperdalam. Jadi saya di sana sama anak-anak saya mondok seperti itu. Ya. Terus kemudian di sana kan Ibu sempat cerita sama saya juga tadi bahwa di pondok itu ada kejadian yang di luar dari apa yang Ibu harapkan. Apa kejadian? Ibu bisa cerita gitu? Iya, saya pikir dengan meninggalkan hal duniawi itu buat saya adalah kebaikan, tapi ternyata itu bukan lagi kebaikan buat saya. Maksudnya bukan lagi kebaikan gimana, Bu? Saya di sana dijolim. Dijoliminya dalam bentuk apa, boleh tahu? Karena saya di sana ditampung dengan anak-anak saya. Saya di sana sampai hamil. Hamilnya itu dengan siapa, Bu? Dengan seorang guru di sana. Artinya guru yang tinggal di situ atau Iya. orang luar yang Di sana. Gimana Ibu? Ibu nuntut laki-laki itu atau Ibu gimana perlakuan Ibu ke laki? Karena kan Ibu kan merasa terenggut nih kehormatan Ibu. Saya menuntut untuk dinikahin. Tapi bukan tanggung jawab seperti itu yang didapetin saya. Saya di sana disekap dan dipanggilkan dukun bayi untuk menggugurkan kandungan saya. Dukun bayi itu bilang begini, maaf Pak, maaf Bapak, katanya. Ini biasanya saya pegang untuk menggugurkan janin, 1/2 jam itu bisa. Tapi ibu ini udah saya pegang 2,5 jam, ini janin tidak bisa saya gugurkan, saya sudah lelah. Seperti itu, karena saya selalu istighfar dalam hati, saya berdoa, ya Allah, kemarin saya sudah kehilangan janin saya karena ulah suami saya tidak mau. Dan tolong, untuk yang kali ini, tolong selamatkan janin saya. Apapun resikonya akan saya ambil, saya tidak mau membunuh anak saya sendiri. Itulah doa saya minta, ya Allah, tolong kuatkan janin saya, tolong kuatkan. Saya selalu istighfar, saya nyebut. Alhamdulillah anak itu tidak gugur. Dan saat ini anak itu udah berusia 6,5 tahun. 6 tahun setengah, syukur alhamdulillah. Berarti ini atas izin Allah ya, Pak Kiai ya. Saya Mempersatukan janin itu. ingatkan kita semua ya Bu ya, bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dia dilahirkan suci. Tidak ada urusan dengan orang tuanya, tidak ada istilah anak haram, tidak ada istilah anak jadah. Anak ya anak, dia suci, dia fitrah, dan tidak boleh kita rendahkan. Jika dia lahir, muliakan dia sebagai anak manusia. Yang dicela adalah orang tuanya. Jadi kalau anak itu ada, rawatlah dia baik-baik. Apalagi dia bukan bagian dari dosa ibu, melainkan dia bagian dari musibah yang menimpa ibu sendiri. Rawat dia, mungkin dengan sabar merawat dia, Allah sedang berikan jalan untuk rezeki yang lebih baik ke depan. Percaya saja itu. Amin ya rabbal alamin. Jadilah karyawan Allah, rawat dia. Anggap saja ibu sekarang sedang bekerja di kantornya Allah. Dia pekerjaan kita. Lalu Pak Kiai, bagaimana dengan laki-laki itu Pak Kiai? Dosa besar. Kalau di mata hukum kan dia juga bisa kalau misalnya ibu ini mau melaporkan ya. Saya sudah melaporkan semua ke lembaga-lembaga terkait. Saya sudah ada semua suratnya. Bahkan karena saya dianggapnya depresi, ya saya memang sangat depresi saat itu. Kayaknya nggak kuat saya
begitu di konseling, memang saya depresi yang amat sangat berat. Apalagi ketika ditanya tentang keluarga saya di situ hanya bisa menangis, tidak bisa jawab siapa keluarga saya. Dianggap saya adalah orang telantar, dan akhirnya saya dari lembaga tersebut ditempatkan di sebuah panti sosial. Gini Ibu, Ibu kan tadi alhamdulillah Allah mempertahankan janin Ibu sampai dia lahir dan kemudian sekarang usianya sudah 6 tahun, betul? Setengah, iya. Iya. Gimana? Apakah dia tahu atau Ibu ngasih tahu siapa ayahnya atau gimana? Tidak, dia tidak tahu siapa bapaknya siapa. Cuman kakak-kakaknya bilang bapaknya udah meninggal gitu aja. Tanya bapaknya, saya nggak punya papa, papa kamu udah meninggal. Karena anak saya yang 2 itu tahu tentang saya, dia selalu bantu saya, nguatkan saya. Dan disinilah yang tadi saya mengalami depresi itu. Karena anak semuanya, saya lillahi ta'ala, apapun yang saya lakukan hanya untuk anak. Jadi ya anak saya juga ngertiin saya. Alhamdulillah anak saya tidak anak yang susah diatur. Alhamdulillah anak saya sekolah pada di sekolah unggulan semua, berprestasi semua. Meskipun saya harus banting tulang, menafkahi mereka, saya bikin kue, saya titipkan di kantin sekolah mereka. Itu saya hidupin mereka. Ada satu saat ibu harus memberitahu siapa ayah mereka. Tetapi tidak langsung. Gunakan misalnya seorang ulama, kiai yang bijaksana, apalagi yang si pelakunya ini adalah orang yang memang dikenal sebagai tadi ya, guru spiritual. Sudah pernah Pak Ustadz? Ya nanti harus diselesaikan secara hukum. Dikhawatirkan mereka dewasa nanti bertemu dengan wanita atau pria yang sebetulnya adalah masih ada hubungan kekerabatan, itu akan melahirkan dosa yang baru. Itu sudah pernah saya lakukan saat yang kecil ini berusia 2,5 tahun ya. Saya datang ke tempat itu dan dipikir saya di sana mau meras. Anaknya suruh tinggalkan dan saya suruh ngisi cek kosong. Saya tidak mau, saya sobek, saya lempar. Saya pergi bawa anak saya lagi. Semua dugaan itu boleh saja diucapkan, tetapi pada akhirnya yang menentukan adalah hukum yang adil. Anak ini secara gen DNA-nya adalah dari darah daging si A, itu harus disebutkan. Terlepas dia menerima atau tidak, yang penting ibu sudah selesaikan kewajiban untuk memperkenalkan anak pada orang yang memang menjadi bapaknya, walaupun tidak nikah ya. Nikah sempat, nikah siri jadinya saya. Nikah siri itu apa? Untuk status aja mungkin ya. Maksudnya bagaimana? Saya nggak tahu. Ini saya ingin jelas, nikah siri itu apa namanya sekarang? Yang ngatur di sana, pihak di sana. Nikah siri itu begini, yang menikahkan ibu siapa? Di lembaga itu. Oh. Di tempat saya. Nikah siri itu begini. Orang tuanya ada, yang menikahkan orang tua kita, wali biasa, hanya tidak langsung dicatat pernikahan. Bukan istilahnya nikah di bawah tangan atau di bawah kolong meja, bukan. Nikah itu ya nikah. Sempurna, syarat rukunnya, ada walinya, mempelai dua-duanya, mas kawinnya, akadnya, saksinya ada semua. Cuma belum ditulis di catatan sipil, catatan pernikahan, di KUA. Itu nikah siri. Nah kalau kawin begitu saja, ketemu suka sama suka, itu bukan nikah siri. Itu kawin ayam. Hanya untuk memuaskan nafsu aja Pak Kiai ya. Dan melegalkan cara dengan perkataan. Ini mohon maaf karena sekarang banyak disalahpahami. Orang seenaknya datang ke seorang kiai, kiai tolong kawinkan saya. Memang kiai bapakmu. Jangan seenaknya. Jangan seenaknya. Ketemu seorang paranormal misalnya kumpul di situ suka sama suka, terus sudah kamu kawin sama ini. Loh, dia apanya? Dia tidak punya hak mewali. Kalau dia akan mewali orang, siapa? Fa ini syajaru fasultanu waliyum. Liman la waliyalah. Jika ada terjadi perselisihan tidak selesai-selesai sedangkan mereka sudah mau menikah, yang berhak mewakili adalah sultan kekuasaan. Lu kalau ustadznya bukan kekuasaan kok. Dia bukan penguasa, bukan KUA, bukan pengadilan, bukan hakim. Dia tidak punya hak seenaknya mengawinkan orang. Jadi saya kira tadi perkawinan, bukan perkawinan. Ibu ditipu dengan istilah kawin siri yang sebetulnya tidak sesuai dengan definisinya. Dan itu dosa yang kesekian kalinya toh. Untungnya saja bukan ibu yang membuat konsep itu. Yang dosa ya si penipunya tadi. Maaf, saya nggak nyebut si ustadz ya, si penipu lah ya. Penipu aja. Ya anak itu memang sekarang sudah besar ya Pak Ustadz ya.
udah 6 tahun setengah, alhamdulillah saya sangat sayang. Apapun yang terjadi, dia anak saya dari rahim saya. Cuman yang saya sedihkan di sini Pak Ustadz, kondisi dia kurang sehat. Bagaimana kondisinya? Dia tulang-tulangnya itu rapuh. Karena dulu pernah sempat digugurkan paksa ya, diremas-remas sama dukun bayi. Dia kalau setiap lari itu pasti jatuh, setiap lari jatuh. Jadi tulangnya bunyi-bunyi gitu, letak-letak kalau lagi lari, letak. Tapi dia punya kelebihan pasti. Ada kelebihan yang ibu tahu Dia dari nggak kuat untuk berdiri lebih lama gitu, dia nggak kuat pasti jatuh. Dia jatuh lagi. Anak ibu. Aduh, udah. Kenapa kamu nyusul terus sih, nak? Ayo. Udah. Ada ibu di sini, nak. Iya sih. Jadi gimana, Dok, anak saya, Dok? Jadi dia ini badannya kurus sekali dan sering jatuh, Dok. Anak ibu mengalami kelainan dan dia tidak bisa tumbuh normal seperti anak yang lainnya. Apa, Dok? Kenapa, Dok? Kenapa bisa begitu, Dok? Apakah ibu waktu mengandung pernah mengalami trauma? Iya. Dulu sewaktu masih di kandungan dia sempat hampir digugurkan, Dok. Benar, itu mungkin penyebabnya. Kemungkinan anak ibu akan mengalami cacat. Sebaiknya ibu sabar dan selalu berdoa, tawakal kepada Allah. Semoga kesehatan anak ibu diberikan normal kembali seperti anak-anak yang lainnya. Kasihan anakku, ya ampun, ya Allah. Nah, Pak Kiai, mengenai hal ini, Pak Kiai, gimana kita menyikapinya secara agama nih ketika tahu anak kita berbeda dengan anak yang pada umumnya, dengan dari sisi agama apa yang harus kita lakukan nih biasanya, Pak Kiai? Saya katakan tadi bahwa anak ya anak. Dia darah daging kita, dia amanah dari Allah. Untuk apa? Amanah dari Allah untuk menguji kita. Jadikan dia sebagai lahan mencari pahala. Dengan cara apa? Mensyukurinya diberi anak. Masih lebih baik daripada orang yang tidak diberi anak. Walaupun kurang anaknya. Syukuri yang ada dulu. Aku sudah punya anak. Kurangnya disabari. Kurangnya disabari. Ya tadi itu, pahala sabar itu tidak ada batasnya. Dan mungkin ibu belum tahu atau mungkin belum berbuah sampai hari ini, anak itu pasti punya kelebihan yang orang lain tidak punya. 6 tahun belum final, dia masih babak penyisihan. Lihat nanti ketika dia dewasa, mungkin otaknya cerdas, mungkin bicaranya pandai, mungkin juga dia yang akan berbakti kepada kita melebihi yang lain. Buktikan aja. Mungkin dia akan syukur, aku menjadi orang yang kurang seperti ini oleh ibu dirawat dengan baik. Tidak dinistakan, tidak seperti anak tirikan. Dia akan besar terima kasihnya. Dan itu baru di dunia, belum di akhirat. 1-2 anak dirawat dengan baik, kata Nabi, jannah, surga. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bisa jadi anak ini ya Pak Kiai ya, yang akan menyelamatkan kita orang tuanya nanti di akhirat. Karena kan doa anak yang soleh bisa ngebantu kita baik itu di lapangkan kuburnya atau juga nanti di akhirat. Nah, gini Ibu, dari semua keterangan Pak Kiai, apakah masih ada yang mengganjal dari Ibu? Apakah ada yang ingin Ibu ceritakan lagi ke kita? Atau adakah harapan apa yang ingin Ibu sampaikan? Sebenarnya sih cuma ini aja. Yang anak saya yang 2 terdahulu itu dari bapak yang pertama itu ya. Sampai sekarang dia kayaknya masa bodoh. Setelah saya diceraikan, benar-benar nggak ada tanggung jawabnya. Apalagi sekarang kan yang besar itu udah SMA ya. Waktu ditinggalkan masih kelas 1 SD. Sekarang udah kelas 2 SMA.
Dan beban itu makin bertambah di pundak saya pikul sendiri. Sedangkan saya hanya bikin kue, saya titip di kantin sekolah anak saya. Biaya hidup itu kan makin lama makin besar. Itu dia. Mungkin dengan acara ini saya pengen, gimana juga itu anak kamu, bekas istri ada, bekas anak tapi kan tidak pernah ada. Tolonglah kamu tanggung jawab ke anak kamu. Jangan ini semua di pundak saya. Saya memang dendam sama dia karena dia sudah menggugurkan anak saya yang ketiga. Tapi ya sudah, itu saya anggap masa lalu. Yang saya hadapi kan sekarang masa depan. Jangan anak jadi korban. Untuk tahu kabar dia aja enggak. Apalagi untuk bantu nafkah anak saya yang dua ini gitu. Saya pengen melalui acara ini, Abi, Umi, punten, tolong bapaknya anak-anak saya dibiarkan untuk kata ke anak saya. Mana juga itu tanggung jawab dia. Abi dan Umi pasti lebih paham daripada saya. Saya nggak minta banyak. Saya ingin bapaknya tanggung jawab aja. Mereka sudah besar. Kenapa Ibu tidak gunakan kepedihan ini untuk semakin mendekat kepada Allah dan berdoa? Misalnya begini, ya Allah, jangan biarkan aku ketergantungan dengan bekas suamiku. Oleh karena itu, beri aku kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugasku, membimbing anak-anakku. Mungkin dengan cara itu akan ada pintu rezeki yang baru. Coba itu. Jadi tidak ke belakang, lihat ke depan. Jauhkan aku dari bergantung kepada mantan suamiku. Gitu aja. Alhamdulillah Pak Ustadz, selama Itu ini dikikis sedikit demi sedikit. Saya nggak bisa sekaligus ya. Dikikis sedikit demi sedikit ketergantungan itu. Jangan pernah lagi bermimpi berharap ke dia. Dia tidak tanggung jawab. Tapi mohon ya Allah, berikan kekuatanmu untuk aku selesaikan anu tanpa seorang ayah yang memang tidak bertanggung jawab. Insya Allah ada jalan. Ya, saya memang Jadi seperti itu, Pak Ustadz. kisahnya Nabi Ismail. Cuma kan di sini dia sempat mengucapkan sumpah serapah ya. Ini anak yang pertama kan perempuan, Pak Ustadz. Gimana nanti suatu saat kalau dia bertemu dengan laki-laki akan melamar dia? Akan menikah gitu. Apa dia tidak ingin menikahkan anaknya sendiri gitu? Saya sih nggak nuntut harta atau apanya dari dia, enggak. Cuman tanggung jawab lebih ke moralnya dia lah gitu. Dia tuh anak perempuan yang pertama ini. Itu aja. Ada jalan keluarnya insya Allah. Jadi kebetulan ini, hari ini kan sedang hari Arafah. Mengingatkan kita kepada Siti Hajar yang ditinggal oleh Ibrahim di dekat Baitullahil Haram. Dengan anaknya Ismail yang masih balita, ditinggal berpuluh tahun. Dia bertanya pada suaminya, apakah ini kehendak Allah atau karepmu dewe? Kehendak Allah. Kalau begitu, pasti Allah tidak akan sia-siakan aku. Coba pegang kalimat itu. Jika benar apa yang terjadi, suamiku pergi menyakiti adalah memang sudah keputusan Allah, aku yakin Allah tidak akan sia-siakan aku. Pastikan anakmu berhasil seperti berhasilnya Nabi Ismail. Dan kita tahu dari Nabi Ismail lah turun baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari jalur itu Allah siapkan generasi yang soleh insya Allah. Oke, ada satu hal yang paling terakhir nih Pak Kiai. Tadi ibu ini sempat menyebutkan kalau dia masih ada rasa dendam dengan suaminya ini, mantan suaminya yang pertama. Apakah diperbolehkan seperti itu Pak Kiai? Perasaan itu wajar ada. Yang tidak boleh adalah melaksanakannya. Dendam, pengen apa, enggak usah. Biarkan orang lain berbuat tidak baik pada kita. Tapi ada satu lagi catatan dari Al-Quran. Wa anta'afu aqrabu littaqwa. Memaafkan orang lain itu lebih dekat pada ketakwaan. Kalau orang takwa, Allah tolong minta apa aja berikan. Ya saya bilang tadi, kesedihan, kepedihan, kesulitan yang kita alami, jadikan dia sebagai alat kita melamar pemberian Allah yang baru. Mendekatkan diri pada Allah. Jangan melaporkan keburukannya. Tapi laporkanlah kelemahan diri agar tambah kuat. Dia sudah diurus sama Allah sekarang.
Tapi jangan berharap keburukan orang lain. Seburuk apapun orang lain, jangan pernah kita berharap ada dia mendapatkan keburukan dari Allah. Sudah. Kalau kuat memaafkan, kalau tidak paling tidak ridho dengan kehendak Allah. Ikhlaskan semua itu Ikhlaskan ya. aja. Nah, soal anak bagaimana nikah nanti? Bisa nanti. Apa menjamin bahwa sampai anak kita nikah dia masih hidup? Saya tidak mendoakan buruk. Tapi biasanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab Allah hukum dengan cepat. Ada pesan terakhir dengan kasus ini Pak Kiai kepada pemirsa di rumah biar ada pelajaran yang bisa kita ambil nih. Pertama, ikuti Rasulullah. Fadhfar bidzatid din. Menikah dengan seorang wanita atau dengan laki-laki, jangan lihat nasabnya. Nanti kamu dihinakannya. Jangan dengan hartanya kamu akan dicacinya, jangan pula dengan kekuatannya kamu akan ditindasnya. Kawin dengan akhlak dan agamanya, pasti kamu akan dimuliakannya. Yang kedua, apapun yang terjadi semuanya ada skenario Allah. Yakini saja yang terjadi itu yang terbaik. Kalaupun kau merasakan tidak baik, pasti Allah punya rencana yang lebih baik yang kau tidak tahu. Ridholah kau. Dan yang ketiga, rawat semua anugerah Allah sesuai dengan kehendaknya. Anakmu rawat dengan baik, dan itu bagian dari cara karyamu di kantornya Allah. Bekerja dengan seorang lurah, lurah yang bayarnya. Dengan bupati, bupati yang bayarnya. Kau kerja dengan Allah, pasti Allah yang membayarnya. Jangan pernah berpikir ada manusia yang bisa menghargainya. Apalah penghargaan manusia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terima kasih Pak Kiai. Ibu Dewi, gimana rasanya, udah kelegaan sekarang? Ya sudah, alhamdulillah sudah legaan. Ya udah, insya Allah tadi Pak Kiai sempat bilang sabar sama apa masalah yang kita hadapi semua. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Betul begitu Pak Kiai ya? Baik, terima kasih Bu Dewi. Nanti kita bisa lanjutkan kalau mau ada ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan ini bisa membawa Ibu lebih dekat sama Allah, mendekatkan Dan diri saya titip, sama Allah. biarkan saja. Kapan Allah menyerahkan pialanya, biarkan Allah yang berkehendak. Sekarang bekerja aja terus. Iya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Bu Dewi, terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa, sampai di sini tawakal. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Ibu Dewi dan juga bisa kita jalankan dari semua pesan-pesan yang disampaikan Pak Kiai Syarif Rahmat. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.